Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Aditya Taufik Ismail dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 2021-53001. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar akuntansi pertemuan pertama yang dibimbing langsung oleh yang terhormat Bapak Arief Setiawan. Oke, yang pertama adalah dasar akuntansi pertemuan pertama. Nah, untuk yang pertama adalah tujuan. Tujuan dari dasar akuntansi adalah menguraikan karakteristik sebuah perusahaan, menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. 4. Menguraikan profesi akuntansi. 5. Mengikhtiarisasikan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktik akuntansi. Yang keenam adalah membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan sistem unsur dalam persamaan tersebut. Next. Nah, jenis-jenis perusahaan. Di sini jenis perusahaan manufaktur antara lain adalah Honda dengan produknya mobil dan motor. Seperti yang kita ketahui, perusahaan Honda memiliki produk mobil dan motor yang sangat besar ya, perusahaannya sangat besar menurut saya. Yang kedua adalah Intel. Intel adalah perusahaan yang bergerak di bidang komputer. Yang ketiga adalah Boeing. Boeing adalah produsen pesawat terbang. Yang keempat adalah Nike, yang menjadi produk utamanya adalah sepatu dan pakaian olahraga. Yang kelima adalah Coca-Cola, perusahaan minuman ya. Yang selanjutnya adalah Sony dengan produk barang-barang elektronik. Nah, yang kedua adalah perusahaan dagang. Perusahaan dagang yang pertama adalah Carrefour dengan produknya barang kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Yang kedua adalah KidStation. Perusahaan ini bergerak di bidang permainan atau mainan anak-anak. Yang ketiga adalah Electronic City dengan produk barang-barang elektronik. Yang keempat adalah Lands' End dengan produk pakaian. Dan kelima adalah Amazon. Amazon ini sebetulnya seperti mall dalam bentuk online dengan produknya yaitu buku, CD, dan produk-produk lain yang melalui internet. Selanjutnya adalah perusahaan jasa. Yang pertama adalah Disney dengan produk hiburan, perfilman bisa juga. Yang kedua adalah Garuda Indonesia, hampir sama seperti Boeing ya, yaitu produknya transportasi udara. Yang ketiga adalah Marriott dengan produknya perhotelan. Yang keempat adalah Citibank dengan produknya keuangan dan perbankan. Yang kelima adalah Telkomsel dengan produk telekomunikasi. Nah, jenis-jenis organisasi. Yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Yang kedua adalah persekutuan. Yang ketiga adalah perusahaan korporasi atau perseorangan terbatas, disingkat PT. Perusahaan perseorangan, keunggulannya adalah kemudahan pengaturan. Ya, jadi di sini disimpulkan kemudahan pengaturan bahwasanya perusahaan perseorangan itu adalah milik pribadi. Dan kenapa dikatakan kemudahan dalam pengaturan? Karena kita sendiri yang mengatur, mau penjualan tinggi rendah kita sendiri yang mengatur. Yang kedua adalah biaya pengelolaan yang rendah. Nah, perusahaan perseorangan ini didanai oleh dana kita sendiri ya, karena milik perusahaan, karena milik pribadi gitu. Nah, kelemahannya adalah
sumber daya keuangan yang rendah. Karena milik perseorangan, milik pribadi, jadi keuangan yang kita dapat itu dari milik kita sendiri. Yang kedua adalah kewajiban yang tidak terbatas. Nah, karena milik sendiri, kita mempunyai kewajiban yang tidak terbatas. Antara lain adalah kita harus memproses sendiri PT itu, kebutuhan gitu. Selanjutnya adalah perusahaan persekutuan. Keunggulannya adalah sumber daya keuangan yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan perseorangan. Nah, perusahaan persekutuan ini lebih mempunyai keunggulan ya, dari sumber daya keuangannya lebih besar karena dengan perusahaan perseorangan cenderung lebih memiliki investor gitu. Yang kedua adalah tambahan keahlian manajemen. Kelemahannya adalah kewajiban yang tidak terbatas, sama saja ya. Yang ketiga adalah korporasi atau PT. Keunggulannya adalah kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Jadi pendanaan dari PT ini tidak hanya dari kita sendiri, tapi dari penerbitan saham atau dari perusahaan lain yang bekerja sama dengan kita. Nah, kelemahannya adalah penanganan pajak yang ganda. Nah, pendanaan yang besar tentunya memiliki pajak yang lebih besar daripada perseorangan ya. Yang selanjutnya adalah strategi bisnis. Apa itu strategi bisnis? Nah, di sini disimpulkan strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan yang didesain bagi perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya sekaligus untuk memaksimalkan laba. Nah, strategi ini bisa dikatakan suatu rangkaian atau rencana yang kita buat untuk menaikkan harga yang melebihi pesaing di sekitar kita. Nah, strategi bisnis ini terdiri dari satu, strategi biaya rendah. Yang kedua adalah strategi diferensiasi. Nah, apa itu strategi biaya rendah? Perusahaan mendesain dan menghasilkan produk yang bisa diterima oleh konsumen dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Nah, jadi di sini adalah kita membuat sebuah produk dengan harga yang lebih relatif murah dari produsen lain, akan tetapi tidak mengesampingkan kualitas dari bahan kita. Contohnya adalah Lion Air dengan produknya itu pesawat ya. Yang kedua adalah Air Mineral Fit ya, pesaingnya Aqua, bisa gitu. Selanjutnya adalah strategi diferensiasi, yaitu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan sehingga konsumen bersedia membayar dengan harga yang lebih tinggi. Jadi di sini adalah kita membuat sebuah produk yang relatif lebih mahal, akan tetapi produknya itu lebih bagus dari kualitas pasaran gitu. Contohnya adalah Designer Bian. Yang kedua adalah Electrolux. Nah, rantai nilai perusahaan. Nah, rantai nilai perusahaan ini berawal dari input, dari rencana yang kita buat, lalu diproses, proses bisnis, yaitu pemrosesan dari rencana yang kita buat dari awal, dari mulai bahan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah produk atau jasa. Jadi setelah proses bisnis, kita akan menghasilkan produk yang kita buat. Selanjutnya adalah nilai dari pelanggan. Setelah membuat produk dan kita memasarkannya di pasaran, dan pelanggan pun akan mulai menilai kualitas dari produk kita itu seperti apa gitu. Nah, rantai nilai ini adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa. Selanjutnya adalah etika dalam berbisnis.
Nah, prinsip moral itu menjadi penting bagi etika bisnis ya. Prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Satu adalah menghindari pelanggaran etika yang kecil. Jadi suatu etika yang kita buat meskipun itu sekecil apapun itu akan dinilai oleh pelanggan. Salam sejahtera. Yang kedua adalah pusatkan perhatian reputasi. Perkenalkan, nama saya Aditya Taufik Ismail. Di sini bisa disimpulkan sistem informasi dengan contoh 21 kita di produk kita mengalami di sini saya akan menjelaskan tentang dan dasar akuntansi pertemuan pertama yang dibimbing bagaimana cara kita menanganinya itu akan dipandang oleh produsen dan nilai. Yang pertama adalah dasar akuntansi pertemuan pertama. Bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik. Untuk yang pertama adalah tujuan. Bila tujuan dari dasar akuntansi adalah menguraikan karakteristik setiap perusahaan, prinsip akuntansi yang berlaku dalam perusahaan, menguraikan pentingnya etika usaha, prinsip dasar perilaku yaitu yang mengharuskan agar menguraikan pihak-pihak yang berkepentingan. 5. Yang kedua adalah konsep biaya perkembangan adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuntansi dalam catatan. Yang keenam adalah membuat persamaan yang akuntansi dan konsep objektivitas sistem unsur dalam ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti jenis perusahaan aktif. Di sini yang kelima adalah perusahaan manufaktur antara lain adalah Honda dengan produknya konsep ini mengharuskan data seperti yang kita ketahui dalam satu perusahaan Honda memiliki produk mobil dan gitu mungkin segitu saja yang bisa perusahaannya saya terangkan untuk dasar. Yang kedua adalah Intel. Terima kasih adalah perusahaan yang bergerak di bidang komputer. Berkunjung ke channel ini. Salam. Yang ketiga adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah produsen pesawat terbang. Yang keempat adalah Nike yang menjadi produk utamanya adalah